Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kebijakan Pertanian di Bidang Kebijakan Perbaikan Lahan. Anggota kelompok 6 terdiri dari Gabriela Milenia Stefani, NPM 18 10 10 10 08, Via Noviana, NPM 18 10 10 10 23, Laras Budi Nurani, NPM 18 10 10 10 44, Lulu Miftahur Rahman Nabila, NPM 18 10 10 10 83. Terakhir, Novia Rahmawati, NPM 18 10 11 09. Pendahuluan. Kebijakan reformasi pertanahan mencakup berbagai perubahan sosial yang melibatkan akses masyarakat ke tanah, struktur kepemilikan tanah, struktur ukuran kepemilikan tanah, dan bentuk hukum atau kontrak kepemilikan tanah. Dalam hierarki intervensi negara yang mempengaruhi input dan output pertanian, reformasi lahan adalah kasus khusus. Hal ini disebabkan oleh sejumlah pertimbangan bahwa yang pertama, tanah lebih dari sekedar sumber daya lain dalam produksi pertanian. 2. Struktur kepemilikan lahan adalah bentuk struktur status sosial yang tidak dapat dipisahkan dan kekuasaan dalam ekonomi agraria. Dan yang ketiga, reformasi pertanahan sering dikaitkan dengan pergolakan sosial dan perubahan dramatis daripada kondisi politik dan sosial yang relatif stabil yang biasanya menjadi dasar pelaksanaan kebijakan lain. Sifat, ruang lingkup, dan definisi dari reformasi tanah. Sifat politik yang fundamental dari land reform harus diakui sejak awal. Reformasi pertanahan jarang melibatkan penyesuaian kecil dalam lingkungan sosial ekonomi. Secara historis, banyak reformasi pertanahan mencoba mengubah hubungan sosial antara kepemilikan properti, kekayaan, status sosial, dan kekuasaan politik. Karena itu, mereka cenderung diperebutkan dalam kekuasaan politik. Inti dari sifat kebijakan reformasi tanah yang bermuatan politis ini adalah perbedaan antara tanah sebagai sumber daya dan input-output pertanian lainnya. Beberapa atribut penting dari tanah adalah, yang pertama, tanah adalah sumber daya dalam produksi pertanian. Yang kedua, tanah adalah persediaan modal, aset tetap atau investasi, dan ukuran kekayaan. Yang ketiga, tanah seringkali merupakan milik pribadi, dan tanah semacam itu tidak dapat dicabut dalam undang-undang. Yang terakhir, kepemilikan tanah pertanian melibatkan hubungan sosial antara tuan dan budak feodal, tuan tanah dan penyewa saham, pemilik tanah dan penyewa tunai, pemilik atau penghuni dan labor upah, pemilik perkebunan dan labor upah. Selanjutnya yaitu definisi reformasi tanah. Yang digunakan dalam bab ini adalah redistribusi kepemilikan properti atas tanah atau hak lain untuk mengakses penggunaan tanah. Hasil dari redistribusi ini harus dibiarkan terbuka karena banyak alternatif yang memungkinkan. Redistribusi properti di tanah adalah perubahan yang sangat sulit dilakukan, jauh lebih sulit dan kontroversial daripada perbaikan kelembagaan lainnya dan tidak dapat ditempatkan pada level yang sama. Tujuan reformasi tanah. Perbaikan lahan memiliki tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama, tujuan ekonomi, yaitu termasuk tujuan distribusi, pekerjaan, dan produktivitas, perkenaan dan keluaran, dan efisiensi. Ada kesenjangan antara pendukung pertanian besar untuk skala ekonomi, termasuk pertanian negara bagian dan kolektif, dan pendukung pertanian keluarga kecil untuk efisiensi. Yang kedua yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial berkaitan dengan kesetaraan sosial, emansipasi kelompok sosial yang hidup dalam kondisi perbudakan, dan menyingkirkan hambatan non-pasar untuk perubahan sosial. Yang ketiga itu tujuan politik. Konsolidasi negara setelah perubahan politik revolusioner merongrong kekuatan elit berbasis tanah oleh kelompok politik liberal atau sosialis untuk yang berkuasa, atau perubahan penguasaan lahan yang defensif oleh konflik politik konservatif yang ingin mempertahankan status.
Jalur perubahan kepemilikan. Sistem penguasaan tanah feodal berlaku di Eropa sebelum kebangkitan kapitalisme dan dibawa ke Amerika Tengah dan Selatan oleh Panish Canute. Variasi berbeda dari jenis sistem kepemilikan tanah yang sama telah ada atau terus ada di Cina, Jepang, dan Asia Tenggara. Distribusi tanah feodal dicirikan oleh pemberian asli tanah oleh penguasa perang kepada individu yang kuat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Distribusi tanah feodal tidak hanya dibedakan oleh ketidakmerataan kepemilikan tanah, tapi juga oleh bentuk sewa kuno, jenis persewaan jasa tenaga kerja, di mana keluarga petani diizinkan untuk mengolah sebidang kecil tanah untuk kebutuhan rumah tangga dengan imbalan tenaga kerja yang tidak dibayar di perkebunan pemilik tanah, tetapi lazim secara luas di Amerika Latin sampai paruh kedua abad ke-20. Selanjutnya, instrumen reformasi pertanahan. Ada 3 kelompok utama instrumen reformasi tanah yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, instrumen reformasi penyewaan, yang kedua, instrumen redistribusi lahan, dan yang ketiga, instrumen penyelesaian lahan. Yang pertama dan ketiga tidak melibatkan redistribusi lahan prareformasi. Yang kedua melibatkan redistribusi lahan dan membutuhkan aturan tentang. Yang pertama ada perampasan. Pengambilan atau perampasan adalah hasil dari proses politik yang melibatkan banyak pertukaran dan kompromi. Instrumen yang paling umum adalah menetapkan plafon untuk jumlah tanah yang dapat dipertahankan oleh pemilik tanah untuk penggunaan mereka sendiri secara berkelanjutan dan untuk mengambil alih semua tanah di atas area tersebut. Yang kedua, kompensasi. Jarang sekali ada kompensasi, tetapi jarang terjadi pembayaran harga pasar penuh. Salah satu metode pembayaran kompensasi adalah dengan mengambil nilai tanah yang didaftarkan untuk tujuan pajak tanah. Hal ini meremehkan nilai tanah menurut kriteria harga pasar. Tetapi, setidaknya konsisten untuk semua pemilik tanah, tergantung cara pengaturannya. Tingkat kompensasi mungkin saja terkikis oleh inflasi sehingga biaya real negara jauh lebih rendah daripada biaya nominal ketika kompensasi disepakati. Yang ketiga ada pembebasan. Banyak reformasi tanah dalam praktiknya mengandung pengecualian terhadap kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang untuk pengambil alihan. Pengecualian umum dalam reformasi pertanahan di Amerika Latin adalah membebaskan tanah yang dapat terbukti sudah berada dalam produksi pertanian yang efisien. Yang keempat ada distribusi. Alokasi tanah yang didistribusikan setelah reformasi pertanahan juga melibatkan kriteria mengenai ukuran maksimum dan minimum kepemilikan, kecuali jika tanah dialihkan ke penyewa sebelumnya tanpa perubahan yang direncanakan dalam ukuran kepemilikan. Berikutnya masalah implementasi. Reformasi pertanahan menghadapi banyak masalah praktis dalam perumusan dan pelaksanaannya, dan hal itu mungkin berubah bentuk dan berdampak sangat berbeda dengan maksud awal para promotornya. Beberapa alasan umum mengapa reformasi tanah ternyata sangat berbeda dalam praktiknya. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada kesulitan di tahap legislatif. Politisi oposisi memastikan bahwa undang-undang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menjadikan undang-undang. Penundaan ini memberi pemilik tanah lebih banyak waktu untuk mengatur ulang propertinya untuk menghindari ekspropriasi. Yang kedua ada modifikasi dan pengecualian. Untuk membuat reformasi pertanahan menjadi undang-undang, para promotornya dipaksa untuk membuat banyak kompromi dalam ruang lingkup dan cakupannya, sehingga undang-undang akhir mungkin tidak lagi memenuhi tujuan awal yang dimaksudkan. Yang ketiga ada penghindaran oleh pemilik tanah. Tuan tanah memiliki banyak cara untuk menghindari undang-undang reformasi tanah, terutama jika diberi waktu untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Yang keempat ada ketepatan waktu penyewa. Penyewa mungkin tidak memahami hak dan kewajiban mereka di bawah undang-undang baru. Dokumennya mungkin terlalu rumit, mereka juga diintimidasi oleh pemilik tanah untuk secara sukarela menyerahkan hak mereka. Yang kelima ada peran pengadilan. Pemilik tanah dapat membawa litigasi ke pengadilan yang menguji interpretasi setiap klausul dalam undang-undang.
Pengadilan mungkin menemukan celah dan aturan yang berpihak pada pemilik tanah sehingga semakin merusak kredibilitas dan niat undang-undang tersebut. Yang keenam, masalah hak hukum. Penundaan dalam penerbitan akta hak atas tanah yang disita berdasarkan reformasi pertanahan dapat mengakibatkan berbagai jenis intimidasi dan penyalahgunaan. Tuan tanah dapat mengambil kembali tanah yang telah dibagikan dengan alasan pemilik baru tidak memiliki hak yang sah. Yang ketujuh, kegagalan adaptasi kelembagaan. Ketika lembaga-lembaga ini telah terbiasa menangani hampir secara eksklusif dengan pemilik tanah di daerah pedesaan, mereka tidak cukup beradaptasi untuk melayani kebutuhan produsen kecil, dan peraturan mereka mungkin melarang akses yang tepat oleh petani baru ke layanan yang seharusnya mereka sediakan. Berikutnya, pelajaran dari pengalaman sejarah. Yang dimaksud di sini adalah poin-poin yang dapat kita ambil dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada reformasi sewa guna yang tidak melibatkan perubahan hak atas tanah atau redistribusi tanah. Yang kedua, kemudahan di mana tanah dapat didaftarkan dengan nama baru. Yang ketiga, banyak reformasi tanah yang telah gagal untuk mencapai harapan. Yang keempat, banyak penulis menganggap bahwa tidak adanya kebijakan pendukung kebijakan harga, kebijakan kredit, dan sebagainya. Yang kelima, mengevaluasi dampak reformasi pertanahan. Selanjutnya, petani seringkali merupakan penggerak dan penggerak utama reformasi tanah, tetapi tidak selalu penerima manfaat utama mereka. Banyak pemerintah yang melakukan kesalahan dalam membangun land reform atas dasar tekanan politik petani, hanya untuk menciptakan institusi produksi pertanian pasca reformasi yang tidak sesuai dengan aspirasi petani. Reformasi tanah yang paling berhasil adalah yang menciptakan petani hak pilih sebagai penerima manfaat. Dengan sedikit pengecualian, petani koperasi, kolektif, dan negara telah gagal mengecewakan. Posisi perempuan yang menghormati kebijakan land reform secara singkat dipertimbangkan. Selanjutnya adalah kebijakan reformasi ketanahan dan perempuan. Sebuah tinjauan komparatif terhadap 13 reforma agraria Amerika Latin Gares 1985 menyimpulkan bahwa mereka sangat menguntungkan laki-laki. Bahkan ketika penggunaan lahan kooperatif atau komunal pasca reformasi dilembagakan. Alasan utama adalah bahwa laki-laki kepala rumah tangga hampir selalu diperlakukan sebagai pengguna reformasi. Oleh karena itu, semua tindakan pendukung, termasuk masukan, kredit, penyuluhan, dan sebagainya juga disalurkan kepada kepala rumah tangga laki-laki. Bahkan dalam koperasi pasca reformasi, perempuan menjadi tersisih dan terasing dari organisasi dan pengambilan keputusan selanjutnya di tanah reformasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bab ini membahas tentang kebijakan reformasi tanah di negara berkembang, mulai dari menekankan karakter land reform yang unik dibandingkan dengan kebijakan harga dan teknologi lainnya. Keunikan ini terletak pada berbagai peran sosial dan ekonomi tanah sebagai sumber daya dan dalam watak politik reformasi tanah yang seringkali sangat bermuatan. Reformasi tanah melibatkan perampasan hak milik pribadi pemilik tanah dan pendistribusian ulang tanah ini untuk meningkatkan kesetaraan sosial dan produksi pertanian yang lebih tinggi. Perlunya land reform berasal dari kekakuan struktur kepemilikan tanah yang dibangun sepanjang sejarah sebelumnya. Dibandingkan dengan kecepatan perubahan sosial selain penyebaran ekonomi pasar, pertumbuhan pendapatan, dan perubahan tempat dalam masyarakat. Perubahan tersebut meliputi pertumbuhan penduduk dan norma interaksi sosial. Akhirnya perbedaan antara kepemilikan tanah yang dan perubahan sosial yang semakin cepat menjadi semakin jelas bahwa kekuatan sosial yang meledak-ledak mulai bergerak. Reformasi tanah memiliki tujuan politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan politik termasuk yang pertama, konsolidasi negara baru setelah perubahan politik revolusioner. Yang kedua, merongrong kekuatan elit berbasis tanah oleh kelompok politik liberal atau sosialis yang berkuasa. Atau yang ketiga, perubahan penguasaan lahan yang defensif oleh konflik politik
konservatif yang ingin mempertahankan status. Tujuan sosial berkaitan dengan kesetaraan sosial, emansipasi kelompok sosial yang hidup dalam kondisi perbudakan, dan menyingkirkan hambatan pasar untuk perubahan sosial. Tujuan ekonomi termasuk tujuan distribusi pekerjaan dan produktivitas. Berkenaan dengan pengeluaran dan efisien, ada kesenjangan antara penduduk pertanian besar untuk skala ekonomi, termasuk pertanian negara bagian dan kolektif, dan pendukung pertanian keluarga kecil untuk efisiensi. 3 kelompok utama instrumen lahan reformasi dapat diidentifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Instrumen reformasi tenensi, 2. Instrumen redistribusi lahan, dan yang terakhir instrumen penyelesaian lahan. Untuk yang pertama dan ketiga tidak melibatkan redistribusi tanah pra-reformasi, sedangkan untuk yang kedua melibatkan redistribusi lahan dan membutuhkan aturan tentang pengambil alihan kompensasi, pembebasan, dan distribusi. Reformasi pertanahan menghadapi banyak masalah praktis dalam perumusan dan pelaksanaannya, dan hal itu mungkin berubah bentuk dan berdampak sangat berbeda dengan maksud awal dari para promotornya. Reformasi pertanahan kurang lazim pada tahun 90-an dibandingkan pada periode dari tahun 50-an hingga 70-an. Tetapi, hal itu jelas tidak menghilang dari agenda strategi pembangunan pertanian. Alasan kurangnya minat terhadap mereka saat ini daripada di masa lalu yaitu 1. Lahan di masa lalu merupakan lahan reformasi dan berhubungan dengan kebangkitan hubungan pasar. Yang kedua, meningkatnya urbanisasi di banyak negara berkembang sehingga kemiskinan dan akses perkotaan menjadi lebih penting daripada kemiskinan dan akses pedesaan. Yang ketiga, kompleksitas politik dan akhirnya terjadi kelemahan dari reformasi lahan di masa lalu. Dan yang terakhir, dampak teknologi HYV terhadap pendapatan petani kecil mungkin menyebarkan tekanan untuk akses lahan yang lebih baik, setidaknya untuk saat ini. Petani seringkali menjadi penggerak dan merupakan penggerak utama reformasi tanah, tetapi tidak selalu menjadi penerima manfaat utama dari hasil gerak mereka. Banyak pemerintah yang melakukan kesalahan dalam membangun lahan reformasi karena atas dasar tekanan politik petani, dan hanya untuk menciptakan institusi produksi pertanian pasca reformasi yang tidak sesuai dengan aspirasi para petani. Reformasi tanah yang paling berhasil adalah yang menciptakan hak milik petani sebagai penerima manfaat reformasi. Dengan sedikit pengecualian, pertanian koperasi yang kolektif dan negara yang telah gagal. Dan untuk posisi perempuan yang menghormati kebijakan lahan reformasi secara singkat akan dipertimbangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk pola kata ataupun susunan kalimat yang tidak pas. Untuk saran, kritik ataupun pertanyaan mengenai bab ini silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami balas. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.